semuanya. Perkenalkan, namaku Kevina Atali dengan nomor absen 21 dari kelas 8A. Kalian suka nggak sih baca novel? Mungkin mulai dari genre fiksi keluarga, romansa, komedi, angset atau cerita sedih, hingga petualangan. Nah, aku punya salah satu rekomendasi buku yang cocok untuk kalian semua, yakni Laut Pasang 1994 karya Lil Pudu. Buku ini berjudul Laut Pasang 1994 yang ditulis oleh Lil Pudu dan juga diterbitkan oleh Akad Eks-Tekad pada tahun 2023 lalu. Buku ini memiliki halaman sebanyak 320 halaman yang memuat cover depan buku, cover dalam, kata pengantar, dan juga prolog. Kemudian ada isi yang berupa bab dan juga penutup. Tidak lupa juga pada bagian belakang buku terdapat sinopsis singkat dari cerita. Novel Laut Pasang 1994 ini merupakan seri pertama dari serial Laut Pasang yang ditulis oleh Lil Pudu, yang mana novel-novel atau karya selanjutnya masih memiliki kaitan penting dengan novel yang pertama ini. Novel kali ini terinspirasi atau mengambil dari kisah nyata yang pernah terjadi pada tahun 1994, yakni tragedi tsunami yang terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam novel ini, kita diajak untuk menyelami tiap sisi desa di Banyuwangi kisaran tahun 1994 yang menjadi latar dari kisah ini sendiri. Kita diajak berkelana oleh keluarga yang bernama keluarga Purnomo, yang terdiri dari bapak yang bernama Purnomo, ibu yang bernama Ratna, Simbah yang mana merupakan ayah dari ibu, dan karakter utama dari novel kali ini yakni 7 bersaudara yang terdiri dari Khalid sang sulung, Nadi, Dewangga, Apta, Esa, Dipa, Windu, dan yang terakhir adalah hewan peliharaan kesayangan oleh 7 karakter tadi, yakni ayam jantan yang bernama Hartono. Novel Laut Pasang 1994 mengisahkan tentang perjuangan 7 bersaudara dari keluarga Purnomo setelah mereka ditinggal berpulang oleh sang ibu oleh karena penyakit TBC yang dideritanya. Dan hal ini diperparah oleh karena sang bapak, yakni Purnomo, pergi meninggalkan rumah selama berhari-hari tanpa alasan yang jelas. Namun, terkadang beliau juga kembali pulang dengan tujuan yang buruk, yakni melampiaskan emosinya atau amarahnya kepada anak-anak melalui cacian, makian, maupun kekerasan fisik. Namun, pada suatu hari, sang bapak kembali pulang ke rumah dengan suasana hati yang berbeda. Beliau ingin memperbaiki semuanya bersama anak-anak. Nah, bagi kalian yang belum selesai melanjutkan kisah Laut Pasang 1994 ini, mungkin bagian peristiwa selanjutnya akan jadi spoiler bagi kalian. Setelah menjalani hari-hari bahagia bersama sang anak, tiba-tiba kejadian yang tidak pernah terlintas dalam benak mereka pun tiba-tiba terjadi, yakni tragedi tsunami di Banyuwangi, Jawa Timur pada tahun 1994. Sayangnya, atas kejadian ini, yang tersisa dari keluarga Purnomo hanyalah sang bapak, Khalid, dan juga Dewangga. Namun, ada salah satu anggota keluarga yang masih tidak diketahui di mana keberadaannya, yakni Apta. Novel Laut Pasang 1994 ini merupakan novel yang sangat menarik dan sangat baik untuk dibaca, karena tema yang diangkat memiliki tema yang sangat menarik, yakni tentang tragedi tsunami di Banyuwangi, Jawa Timur pada tahun 1994. Selain itu, alur juga menjadi keunggulan dalam novel kali ini, karena alur yang digunakan alur maju dan mulai dari awal konflik hingga penyelesaian dikisahkan dengan sangat baik dan sangat jelas, sehingga para pembaca dapat dengan baik dan dengan mudah memahami cerita yang dikisahkan atau ditulis oleh penulis. Namun, di pertengahan cerita, alur ini juga memiliki kekurangan, karena sang penulis menggunakan pola repetisi dalam menjelaskan kegiatan sehari-hari karakternya. Di lain sisi, tokoh dan penokohan memiliki keunggulan yang sangat baik, karena
Dari alur yang disajikan, mulai dari awal sampai akhir, penulis sangat menjelaskan bagaimana tokoh tersebut bersikap, gaya bahasa, dan juga bagaimana pola pikir karakter-karakter tersebut disajikan. Adapun hal terbaik dalam novel kali ini adalah pesan moralnya. Karena melalui kisah ini, para pembaca dapat belajar bagaimana bersabar, bagaimana memaafkan orang tanpa menyimpan dendam, dan juga belajar mengikhlaskan. Namun, terdapat satu pula kekurangan, yakni pada akhir cerita ini dianggap menggantung, yakni tentang keberadaan Apta yang masih belum diketahui hingga akhir cerita. Dan keunggulan cerita ditambah dari extra chapter atau secret chapter yang dicantumkan oleh penulis dalam QR barcode di bagian belakang cerita. Novel Pasang 1994 ini sangat direkomendasikan bagi para remaja usia 13 tahun ke atas hingga dewasa. Namun, novel ini sangat tidak direkomendasikan bagi para anak-anak usia 13 tahun ke bawah, karena beberapa adegan dalam novel ini mengandung adegan kekerasan. Setelah membaca buku ini, para pembaca dapat mempelajari banyak hal positif dan dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari saran dan rekomendasi yang saya berikan, apakah kalian tertarik untuk membaca Laut Pasang 1994? Saya sarankan kalian harus menjadi salah satu pembaca dari novel ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat membaca.